Halo semua, kembali lagi di channel Penegak Hukum. Hukum apa sih yang akan kita bahas hari ini? Di video kali ini, kita akan membahas apakah memviralkan fakta di media sosial bisa kena pasal pencemaran nama baik atau tidak. Seperti yang pernah kita bahas di video sebelumnya, seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik telah melanggar pasal 27 ayat 3 UU ITE. Dan jika seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur tersebut, pelaku dapat dipidana penjara maksimal selama 4 tahun atau denda maksimal sebesar 750 juta rupiah. Namun, berdasarkan keputusan pedoman implementasi UU ITE yang diterbitkan bersama oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, jika muatan yang didistribusikan merupakan sebuah kenyataan yang artinya bukan hoax, maka perbuatan tersebut bukan delik pidana yang berkaitan dengan pasal 27 ayat 3 UU ITE. Selanjutnya, penyebar konten dapat dijadikan tersangka setelah penyidik menetapkannya berdasarkan paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan didukung barang bukti. Hal ini sesuai dengan prinsip unus testis nullus testis. Namun yang harus diingat, sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap oleh hakim, dikenal adanya asas praduga tak bersalah. Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam penjelasan umum KUHAP butir ketiga huruf C, yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Sistem peradilan pidana kemudian menjadi cara untuk menentukan apakah suatu tindakan merupakan pelanggaran atas ketentuan hukum positif di Indonesia atau tidak. Dalam hal ini, diasumsikan pelaku telah ditetapkan menjadi tersangka atau terdakwa. Sebagai tersangka atau terdakwa, ia berhak memperoleh hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 50 sampai pasal 68 KUHAP. Namun, jika penyebar konten tersebut adalah korban atau saksi, maka ia berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Ia juga berhak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, sebagaimana terdapat dalam pasal 5 ayat 1 butir A dan butir C, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Korban atau saksi tersebut dapat mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Jadi, tersangka atau terdakwa maupun korban atau saksi yang menyebarkan konten, ia berhak atas perlindungan hukum yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Demikian pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa buat subscribe channel ini ya, dan nyalain loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.